Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan kita sudah membedah betul kan, Iriana yang mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Iriana ini turunlah ke bawah, keluarga Iriana pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjek dulu itu, Bro. Itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitu lah ya. Kepantasan politik seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lo yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden gitu Pak. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo. Dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Betul. Solo itu. Betul. Berlanjut lah. Betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga. Ketua HIPMI Solo ya. Ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Idayati. Menikah atau menikah dengan Anwar Usman, mantan ketua MK. Konstitusi. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai cawapres. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah disuguhkan sebuah cerita dan berita yang begitu menarik. Tentunya ini menuai sorotan para masyarakat yang mendengarkan hal-hal seperti ini. Nah, video barusan itu dikonsumsi oleh dari Tempo. Tentunya ini real adanya yang mereka sampaikan ke kita. Nah, ketika kita melihat dari inti video tersebut mengatakan bahwa yang dimana ternyata dalam pencalonan Gibran ya, waktu muncul sebagai calon wakil presiden walaupun melanggar konstitusi, itu ada tangannya seorang Ibu Iriana. Yang kita lihat Ibu Iriana ini biasanya tidak suka nih berpolitik, bahkan dia tidak terlalu muncul. Tetapi diam-diam di belakang layar Ibu Iriana ternyata ikut juga melakukan tindakan-tindakan yang kurang etis. Nah, dalam kesempatan kali ini, itu artinya Ibu Iriana mendukung Pak Jokowi untuk mencalonkan anaknya. Ambisi ini sangat luar biasa ya.
ambisi ini yang menghancurkan keluarga Joko Widodo bersama dengan Ibu Riana, karena masyarakat sekarang ini ramai-ramai menghajar seorang Jokowi, menghajar seorang Gibran. Nah, tentunya keputusan dari seorang Jokowi dan Ibu Iriana yang mengusut anak mereka untuk menjadi seorang wakil presiden, ya ini membuat sebuah jebakan bagi Gibran ataupun sesuatu yang memang pukulan, ya pukulan keras. Kenapa? Karena seharusnya ketika menang itu diapresiasi ataupun menjadi sebuah teladan, tetapi apa yang dialami oleh seorang Gibran, ya menuai caci maki yang banyak, dihujat oleh seluruh netizen, ramai-ramai dihujat. Nah, tidak ada berhenti-berhentinya tuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa seorang Gibran tidak akan pernah menyadari hal ini, bahwa ketika masyarakat sudah mulai muak nantinya dan belum diadili keluarga Jokowi bersama dengan Ibu Iriana, maka hukum alam akan berlaku. Karena sikap dan tindakan Jokowi yang begitu membuat kita trauma dengan politik ini. Seluruh masyarakat mereka takut dengan berpolitik, trauma dengan tindakan-tindakan Jokowi, ya, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Segala sesuatu yang dibangun oleh Jokowi, ya, bertahun-tahun ia membangun negara ini, bertahun-tahun ia memperbaiki demokrasi ini, tetapi dalam sekejap mata dia merusak semuanya itu. Hanya demi apa? Hanya demi Gibran supaya duduk di kursi presiden. Buat apa coba? Bukan kita tidak percaya dengan Gibran, bukan kita tidak percaya dengan anak-anak muda, tetapi cara-caranya Gibran, ya, dalam mencalonkan itu yang membuat kegaduhan. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, ya kita tahu ketika Gibran muncul sebagai seorang wakil presiden saat ini, ya kita tahulah kualitasnya. Ya memang jam terbang itu tidak pernah berbohong. Jam terbang Gibran yang masih kurang itu tidak bisa dibohongi, ya. Karena kelihatan sekali ketika berpidato pun itu masih mencela-mencela, bahas kiri dan kanan, menyampaikan para ibu-ibu para. Tentunya itu kualitas Gibran yang masih belum mumpuni akan hal itu. Coba aja waktu itu, ya. Misalkan dia menunggu waktu yang tepat, tetapi Prabowo yang juga setuju dan Jokowi yang memang mengusung anaknya walaupun masih belum matang akan hal itu, inilah malapetaka bagi Gibran. Yang sekarang ini Gibran mungkin sulit untuk tidur nyenyak, ya, karena mendapatkan komentar-komentar menohok dari masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Lensa Netizen melaporkan.